Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, dan teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Media sosial layaknya pisau bermata dua yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Media sosial sebagai sarana membantu membangun relasi untuk saling berkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, penipuan, dan lain-lain. Betapa banyak pengguna media sosial yang tidak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya. Maka kami bertiga di dalam Sharhil Quran ini akan memberikan tema etika berkomunikasi di media sosial, berlandaskan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu maulanal 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangannya yang agung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Maksud qaulan sadida di dalam tafsir Shawi dijelaskan, yakni qaulan sadida ay al-muradu qaulan fihi ridha, dengan artian perkataan yang benar itu adalah perkataan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berita hoax sekarang ini merajalela, membuat kegelisahan, rasa benci dan ketakutan. Bahkan bisa membunuh karakter karena berisi kecurangan. Namun hadirin, banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan di media sosial disebabkan akun-akun palsu. Oleh karena itu, berhati-hatilah hadirin, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Baca dan pahami Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2019. Jangan menyebar berita yang belum jelas sumbernya, maka akan menjadi penjara bagi orang lain dan penyesalan bagi kita. Marilah hadirin semua, jadilah penyampai kebenaran. Setuju? Setuju. Lalu bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahu maulanal azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohanmu, dan akhirnya kamu menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut ilmu ma'ani, ayat ini di kitab Hasyiah Shawi dijelaskan, halaman 140 disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Alqamah bin Nadia dan Ummu Salamah, berkenaan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita, dan jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita, dan jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Sesungguhnya kita hanya menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin saudara dan setanah air, sebagai kesimpulannya, sebagai tema yang kami bertiga, ini yang pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2019. Dan yang kedua, seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga dan saling mengingatkan sama. Tunjukkan etika eksis jika di media sosial. Dan yang ketiga, waspadalah dari berita hoak, apapun tampilannya, jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia dan cinta Pancasila. Inilah yang bisa disampaikan. Bila ada kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah. Bila